alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hutan kehidupan, tempat tinggal Dewi Kehidupan terletak di tepi alam dewa. Karena Dewi Kehidupan secara alami suka berdiam diri, dan dia adalah penguasa penciptaan, jadi dia juga ingin mengamati perubahan pada dewa alam di dekatnya. Langit di depan tiba-tiba berubah menjadi hijau. Meski masih ada jarak tertentu, Dai Yuhao dan Tang Wutong dengan jelas merasakan seluruh tubuh mereka tampak menjadi lebih halus, dan kekuatan vitalitas mengalir ke dalam diri mereka. Menjadikan tubuh mereka kecepatan putaran energi langit dan bumi mengalami peningkatan. Dewi Kehidupan memiliki aura positif paling kuat di antara para dewa saat ini. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh Dewi Kehidupan masih lebih tinggi daripada dewa kebaikan saat ini. Bagaimanapun juga, dewa kebaikan hanya berada di alam dewa dalam waktu yang relatif singkat dibanding dengannya. Di bawah langit hijau muda, sebuah hutan besar terbentang rata di sana. Hutan ini terbentang dalam jalur yang panjang, tepat di tepi alam dewa. Melihat ke kejauhan dari sini, melalui awan tipis dan kabut, Anda dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak kecemerlangan yang aneh. Dai Yuhao perlahan-lahan jatuh ke tanah bersama Tang Wutong. Mereka tidak bisa terbang langsung ke dalam jangkauan hutan kehidupan. Mereka harus menghadapi dewa tertinggi, jadi mereka harus sikap yang terbaik ketika memasuki rumahnya. Selama proses pendaratan, Dai Yuhao juga menemukan beberapa detail. Pilar cahaya ungu keemasan juga menjulang ke langit di dalam hutan kehidupan. Kemudian, tepi alam dewa sudah memancarkan cahaya ungu keemasan, dan cahaya itu tampak mengintip sedikit demi sedikit. Cahaya redup berkedip, dan mata Dai Yuhao membeku sesaat. Dia memegang erat tangan Tang Wutong, lalu berjalan memasuki hutan kehidupan. Semakin dekat Anda dengan hutan kehidupan, semakin jelas perasaannya. Nafas kehidupan yang keluar dari hutan kehidupan terlalu kuat, dan sangat bermanfaat bagi dewa manapun. Kelelahan perjalanan panjang seakan muali menghilang, serta kekuatan mereka secara alami kembali ke kondisi terbaiknya. Pepohonan di hutan kehidupan sangat aneh. Batangnya berwarna hijau, seolah-olah ada yang mengukirnya, sedangkan daunnya berwarna hijau tua transparan, samar-samar nafas kehidupan terpancar dari atas. Halaman rumput di bawah kaki sangat empuk, dan setiap helai rumput penuh kehidupan, membuat orang enggan menginjaknya. Dai Yuhao dan Tang Wutong mengambil sedikit tindakan, mereka sedikit melayang, tanpa menyentuh tanaman apapun yang ada di sini. Dai Yuhao merilis deteksi spiritualnya, dan suaranya dikeluar melalui kesadarannya, saya Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Dewi Kehidupan. Apakah Dewi Kehidupan ada di sini? Setelah meneriakkan kata-kata ini, ekspresi Dai Yuhao menjadi sedikit gugup, itu karena, dia akan bertemu entitas tinggi seperti Dewi Kehidupan. Setelah memanggil seperti ini 3 kali, namun sama sekali tidak ada tanggapan. Tang Wutong bertanya dengan suara rendah. Bukankah Dewi Kehidupan ada di sini? Dai Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Sebenarnya, saya lebih berharap dia tidak ada di sini. Mengapa kamu berharap aku tidak ada di sini? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di belakang mereka. Dai Yuhao dan Tang Wutong segera berbalik, hanya untuk melihat Dewi Kehidupan dalam gaun hijau aqua melayang tidak jauh di belakang mereka, memandang mereka dengan tenang. Dai Yuhao merasakan hatinya tenggelam dan bergetar, dan berkata dengan senyum masam, jika kamu tidak ada di sini, setidaknya kamu bukan kaki tangan pelaku kejahatan. Mungkin, kamu telah dipenjara oleh dewa penghancur. Kalau begitu, setidaknya kamu masih punya hati untuk alam ini, Dewi Kehidupan. Setelah mendengar perkataannya, tubuh Dewi Kehidupan sedikit bergetar, dan ada sedikit riak di matanya yang tenang. Ikutlah denganku, kata Dewi Kehidupan dengan tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, lapisan cahaya hijau muncul dari udara tipis, membungkus tubuh ketiga orang itu dan melayang menuju bagian dalam hutan kehidupan. Betapapun pintarnya dia, saat ini dia tidak bisa menebak apa tujuan Dewi Kehidupan, apalagi bagaimana sikap Dewi Kehidupan saat ini. Lampu hijau melayang dengan sangat cepat, dan tanaman di sekitarnya terus terbang kembali. Vitalitas di udara menjadi lebih kuat. Namun, Dai Yuhao dan Tang Wutong tidak punya waktu untuk menghargainya. Beberapa jam kemudian, setelah keluar dari hutan,
pemandangan terbuka disajikan di depan mata mereka, dan ruang terbuka yang luas terlihat di hutan kehidupan ini. Pemandangan ini ditumbuhi rumput hijau, dan berbagai bunga kecil bermekaran dan sangat indah. Dan di sini, terdapat nafas kehidupan yang paling kuat, seolah-olah setiap partikel kecil di udara terkondensasi dengan kekuatan kehidupan. Perasaan terkejut muncul di hati Dai Yuhao dan Tang Wutong secara bersamaan. Sebatang pohon raksasa berdiri di udara tipis, dan ruang terbuka di sekitarnya benar-benar tertutup olehnya kanopinya. Pohon raksasa ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Dai Yuhao sebelumnya. Ketinggian pohon raksasa itu tidak dapat dilihat secara sekilas. Batang pohon besar menghalangi langit dan matahari, di setiap cabang, ada daun-daun lebat yang tumbuh, dan nafas kehidupan yang kaya sepertinya terus-menerus menyembur keluar darinya. Dewi Kehidupan mengendalikan lampu hijau untuk jatuh. Dari dedaunan, banyak titik lampu kecil berwarna hijau muda tiba-tiba terbang keluar dan melayang ke tubuhnya, membuat Dewi Kehidupan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Bibi hijau, kamu sangat cantik. Tang Wutong sangat mengagumi kecantikannya. Tang Wutong dibesarkan di komite alam dewa dan belum pernah melihat Dewi Kehidupan. Dia baru sadar, jika Dewi Kehidupan itu lembut dan baik hati. Tang Wutong sering mengajaknya bermain dengannya, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Ketika Tang Wutong masih kecil, dia selalu memanggilnya Bibi Hijau kepada Dewi Kehidupan. Mendengarkan panggilannya, ada kesedihan di mata Dewi Kehidupan. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Maaf, Tong kecil." Tubuh halus Tang Wutong sedikit bergetar, dan wajahnya tiba-tiba berbalik pucat. "Bibi Hijau, kamu..." Dewi Kehidupan menghela nafas, melambaikan lengan bajunya, dan lampu hijau menyala, menyelimuti seluruh tubuh Dai Yuhao dan Tang Wutong. Di hadapan kekuatan Dewi Kehidupan yang dahsyat, mereka hampir tidak bisa menolak kekuatan Dewi Kehidupan, apalagi ini adalah hutan yang penuh aura kehidupan, kelas Dewi Kehidupan mendominasi di tempat ini. Namun, Dewi Kehidupan nampaknya sangat mencintai Tang Wutong, kemungkinan besar secara alami dia tidak akan menyakiti mereka. Saat pemandangan kembali jelas, mereka sudah berada di dalam rumah pohon. Rumah pohon ini sangat luas dan dikelilingi oleh ranting dedaunan kecil yang rimbun. Ini sebuah rumah pohon di dalam pohon raksasa. Dewi Kehidupan sepertinya sudah tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Tong kecil, apakah kamu masih ingat bahwa ketika kamu masih kecil, kamu paling suka datang dan bermain denganku?" Saat dia berbicara, Dewi Kehidupan melambaikan tangan kanannya. 2 cangkir berisi air kehidupan dikirimkan kepada mereka. Jelas ini bukan pertama kalinya Tang Wutong datang ke sini. Dia mengambil cangkirnya, tapi perhatiannya sedikit teralihkan, dan lingkaran matanya perlahan berubah menjadi merah dengan air matanya. Di sisi lain, Dai Yuhao juga mengambil cangkir itu. Dia percaya bahwa Dewi Kehidupan tidak akan menyakiti mereka, jadi dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Aroma bening dan manis dengan sedikit aroma tumbuhan mengalir di tenggorokannya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka. Saat ini, kekuatan di tubuhnya sebenarnya melonjak secara langsung, dan bahkan aura di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Ini adalah harta surgawi, di alam dewa tidak ada makanan yang dapat menandingi segelas air kehidupan ini. Pada saat ini, Tang Wutong menyerahkan kembali cangkir di tangannya. "Bibi Hijau, air kehidupanmu terlalu berharga. Apalagi hanya berguna saat pertama kali meminumnya. Aku sudah meminumnya ketika aku masih kecil, dan aku tidak akan meminumnya sekarang. Terlebih lagi, saya hanya dewa tingkat 2, dan saya tidak memenuhi syarat untuk meminum air kehidupan ini." Petik 2. Dewi Kehidupan mengambil kembali dengan terpaksa dan berkata, "Baiklah, ketika kamu masih kecil. Kamu adalah anak nakal yang gelisah sepanjang hari. Aku masih ingat bahwa kamu berpikir untuk melepas jubah di kepala Paman Zi setiap hari." Dewi Kehidupan tersenyum saat mengenang masa kecil Tong kecil. Tong kecil merupakan sebuah panggilan Dewi Kehidupan kepada Tang Wutong. Sebaliknya Tang Wutong memanggilnya Dewi Kehidupan, Bibi Hijau. Sedangkan Paman Zi, sebuah panggilan untuk suaminya Dewa Kehancuran. Tang Wutong terkejut dan akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Kata-kata itu tidak bisa menahan untuk tidak mengalir. "Paman Zi selalu sangat baik padaku ketika aku masih kecil, membujukku untuk selalu bermain denganku.
Meskipun aura di tubuhnya menakutkan, aku bisa merasakan bahwa dia sangat mencintaiku. Mata Dewi Kehidupan mulai tersipu dengan kenangan. Dewa Kehancuran selalu berharap untuk memiliki seorang anak, terutama seorang anak perempuan. Dia sering berkata kepadaku, alangkah baiknya jika kita memiliki seorang putri yang bisa tampil secantik Tong kecil. Sayangnya, kombinasi kita Kehidupan dan Kehancuran ditakdirkan gagal melahirkan keturunan. Tang Wutong memandang Dewi Kehidupan dengan air mata berlinang, bibi hijau. Kenapa Paman Zi harus memenjarakan ayah hanya untuk memperluas alam dewa? Aku tidak percaya Paman Zi telah berubah, karena kalian berdua orang sangat baik. Jika aku harus menghadapi kenyataan pahit ini, aku merasa sangat ingin kembali ke masa lalu. Dewi Kehidupan menangis dan tidak berkata apa-apa. Dai Yuhao menghela nafas pelan dan berkata, Nyonya Dewi, ini ada hubungannya dengan kelangsungan hidup dunia para dewa. Kamu harus tahu karakter ayah mertuaku. Dia bijaksana dan tenang. Karena dia sudah memperkirakan akan ada bencana di dunia dewa, aku khawatir kemungkinannya sangat tinggi. Ayah mertuaku telah berjanji kepada dewa penghancur bahwa jika situasi yang dia prediksi tidak terjadi, dia akan menyerahkan seluruh kekuatan alam dewa kepada dewa penghancur. Mengapa dewa penghancur tidak bisa menunggu dan membuat situasinya sampai ke level ini? Dewi Kehidupan mengangkat kepalanya dan menatap Dai Yuhao. Apa yang dia lakukan pada dewa laut? Dai Yuhao menceritakan sedetail mungkin kepada Dewi Kehidupan. Dewa Kehancuran menggunakan ibu mertuaku yang sedang hamil untuk mengancamnya. Sekarang ayah mertuaku, keluargaku, dan serta teman ayah mertuaku semuanya dipenjara. Setelah mendengarkan penjelasannya, Dewi Kehidupan sangat terkejut. Dia membalikkan badannya menghadap Dai Yuhao dan Tang Wutong dengan serius dan berkata, "Silahkan pergi, maaf, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Dewa Kehancuran adalah suamiku, aku tidak bisa membantu Dewa Laut. Dan juga aku tidak akan membantu Dewa Penghancur meskipun dia adalah suamiku. Aku harap kalian mengerti tentang keputusanku." Setelah mendengar kata-katanya, tidak diragukan lagi bahwa Dewi Kehidupan sedang menutup diri dalam masalah telah terjadi. Meskipun dia anggota penegak hukum di alam dewa, dia tidak ingin terlibat dan dia juga tidak bisa menghentikan Dewa Penghancur, karena itu adalah suaminya. Saat ini, Dewi Kehidupan tidak punya pilihan selain melarikan diri dan bersembunyi di hutan kehidupan. Tang Wutong menatap Dewi Kehidupan dengan sedih. Namun, Dai Yuhao melangkah maju untuk memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Wutong, kamu tidak perlu membujuknya dengan paksa. Dewi Kehidupan juga memiliki kesulitannya sendiri. Dari sudut pandangnya, aku dapat memahaminya. Di satu sisi adalah dia penegakan hukum di alam dewa, di sisi lain dia adalah suaminya. Sebagai seorang istri, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Dewi Kehidupan berbalik dan menatap Dai Yuhao dengan heran dan matanya mulai melembut. "Aku tidak menyangka, kalian anak kecil bisa mengerti. Sebenarnya, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Aku sangat mengenal Dewa Kehancuran. Meskipun dia memiliki temperamen yang keras kepala, dia tidak memiliki niat buruk mencelakakan para dewa ataupun menghancurkan alam dewa. Dewa Kehancuran telah dipicu oleh perkembangan, dia berharap dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengembangkan alam dewa lebih pesat. Aku yakin dia tidak akan benar-benar menyakiti Dewa Laut. Setelah masalah ini mereda, Dewa Laut secara alami akan dilepaskan." Dai Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Bibi, saya mengerti semua yang Anda katakan. Namun, saya khawatir ada beberapa hal yang masih tidak Anda setujui. Jika Dewa Penghancur hanya untuk pengembangan dunia dewa, maka kami tidak akan berada di sini hari ini. Sekarang Anda adalah penegak hukum alam dewa, dan ini terkait dengan kelangsungan alam dewa. Jadi saya harap keputusanmu dibuat dengan hati-hati." Setelah mendengarkan Dai Yuhao, ekspresi Dewi Kehidupan sedikit berubah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dewa Laut, hatinya masih yakin tentang kebenarannya. Dewa Laut Tangsan memang sangat cocok sebagai penguasa alam dewa. Dai Yuhao bergerak sedikit, dan 7 lingkaran cahaya muncul di belakangnya, dan membentuk menjadi lingkaran cahaya. Lapisan fluktuasi kekuatan yang aneh muncul darinya, hal ini mencegah suara keluar, dan tidak ada keberadaan yang dapat mendeteksi semuanya di sini. Bibirnya bergerak dan dia mengatakan sesuatu kepada Dewi Kehidupan. Kali ini, bahkan Tang Wutong di sampingnya tidak bisa mendengarnya.
Dia sepenuhnya menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memblokir suaranya dan hanya mengirimkannya kepada Dewi Kehidupan. Ekspresi Dewi Kehidupan tiba-tiba berubah, dan dia berseru, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Tidak, ini tidak mungkin." Meskipun Dewa Penghancur memiliki keinginan yang kuat akan kekuasaan, tetapi dia tidak boleh terlalu bingung. Dai Yuhao berkata dengan suara yang dalam, "Saya bersumpah demi status saya sebagai dewa bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Saya percaya pada penilaian ayah mertua saya." Saat mendengar Dai Yuhao, ekspresi Dewi Kehidupan berubah terus-menerus, tangan kosongnya perlahan mengencangkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin dia tidak percaya pada penilaian Dewa Laut tentang masalah sebesar itu? Sekarang, melihat Dai Yuhao telah menggerakkan hati Dewi Kehidupan, dia sangat yakin bahwa penegak hukum dewa ini akan mengambil keputusan tentang benar dan salah. Setelah hening beberapa saat dengan mata terpejam, Dewi Kehidupan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan tegas, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan dia melakukan kesalahan besar." Tang Wutong sangat gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan Dewi Kehidupan. "Bibi hijau, terima kasih." Dewi Kehidupan dengan lembut membelai rambut panjangnya yang berwarna biru kemerahan, tetapi matanya yang indah sudah penuh dengan kesedihan tentang situasi yang paling tidak ingin dia hadapinya. Bagaimanapun, kali ini dia tetap harus menghadapinya. "Apalagi yang ayah mertuamu katakan? Karena dia memintamu untuk datang kepadaku, dia pasti sudah membuat rencana." Dai Yuhao buru-buru berkata, "Ayah mertuaku berkata bahwa jika kamu setuju, aku harap kamu bisa menyelamatkannya dan membantunya membuka segelnya." Dewi Kehidupan mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu, ayo pergi." Dia menyingsingkan lengan bajunya yang besar dan lampu hijau menyala. Setelah itu, mereka telah meninggalkan pohon kehidupan kuno yang besar. Dai Yuhao mengetahui bahwa pohon kehidupan kuno ini awalnya adalah tubuh Dewi Kehidupan. Semua vitalitas yang sangat besar ini diserap oleh Dewi Kehidupan selama bertahun-tahun dan dalam proses melepaskan kekuatan penciptaan. Vitalitas yang sangat besar inilah yang mendukung umur panjang para dewa di alam ilahi. Dewi Kehidupan memainkan peran yang sangat penting di seluruh dunia ilahi, dan semua dewa sangat menghormatinya. Dewi Kehidupan memandangi pohon kehidupan kuno itu dalam-dalam, perlahan-lahan menutup matanya, dia perlahan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Benang-benang cahaya hijau mulai memancar dari tubuhnya. Pohon kehidupan yang kuno tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang sangat besar, dan setiap daun menyala, membuat seluruh ruangan tampak berubah menjadi dunia hijau. Tang Wutong mengedipkan mata padanya dan berkata, "Ini adalah upacara doa seumur hidup. Bibi hijau sedang bertanya tentang nasib baik atau buruk." Dai Yuhao sangat terkejut dan segera berkata, "Apakah nasib baik atau buruk juga bisa diprediksi?" Tang Wutong mengangguk, "Bibi hijau mengendalikan evolusi kehidupan di dunia ilahi, dia memiliki pemahaman mendalam tentang perubahan hidup sampai batas tertentu. Namun, saya hanya melihat bibi hijau ketika saya masih kecil. Bibi hijau bertanya tentang nasib baik atau buruk sekali. Ini kedua kalinya bibi hijau menanyakannya kembali." Seiring dengan nyanyian Dewi Kehidupan, tiba-tiba lampu merah menyala di dunia hijau. Saat lampu merah ini pertama kali muncul, ia hanya berada jauh di dalam pohon kehidupan purba, namun tak lama kemudian, warna merah menyebar keluar, warna hijau pirus sepenuhnya digantikan oleh warna merah darah. Aura ganas berfluktuasi secara gila-gilaan dalam nafas kehidupan yang besar, pohon merah darah raksasa itu tampak menjadi ganas dan menakutkan. Pada saat ini keterjutan Dewi Kehidupan mengagetkan mereka dan dia berkata, "Kali ini alam dewa benar-benar dalam masalah. Pemberontakan. Hasil dari ramalan itu adalah bencana." Benar saja, dunia para dewa berubah secara drastis, dan sejumlah besar dewa akan tewas dalam pertempuran besar. Petik 2. "Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi?" seru Tang Wutong dengan terkejut. Walaupun Dai Yuhao tidak mengetahui banyak tentang upacara doa seumur hidup ini, namun ia masih dapat melihat beberapa petunjuk dari situasi yang ada di hadapannya. Terlihat jelas bahwa upacara doa seumur hidup ini belum membuahkan hasil yang baik. Tak lama kemudian, warna merahnya berangsur-angsur memudar. Pohon kehidupan kuno berangsur-angsur kembali normal, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi hidup kembali. Namun, di dunia yang dinamis ini, bayangan yang dalam masih melekat di dalam tubuh mereka.
Tubuh halus Tang Wutong bergetar tak terkendali. Ketika Dai Yuhao menatap matanya, apa yang dilihatnya adalah ketakutan luar biasa yang tak terlukiskan. Wutong, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Dai Yuhao bergegas mendekat dan memegang tangannya. Dia menemukan bahwa tangan Tang Wutong sudah sedingin es saat ini. Tang Wutong bergumam, dalam upacara doa kehidupan, pohon kehidupan kuno mengeluarkan emas, yang melambangkan keberuntungan, dan merah, yang melambangkan kemalangan. Saat itu, ketika bibi hijau sedang meramalkan pemberontakan Dewa Naga, pohon kehidupan kuno hanya digunakan setiap hari. Ada bercak darah di setiap daun. Dan kali ini, dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dai Yuhao mengerti bahwa kali ini, pohon kehidupan kuno berubah total. Darah merah, ini bukan lagi sekedar pertanda kemalangan besar, tapi pertanda kematian besar yang tak terhindarkan dan tidak ada kesempatan untuk hidup.